Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadirin wal hadirat yarhamukumullah, pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban thalabul ilmi. Sebagaimana Kanjeng Nabi perintahkan utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu atau carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Sin. Sin itu cek orang mah Cina, ya, bahasa Arabnya as-Sin. Lalu sabda Rasul lagi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahd. Carilah ilmu itu dari sejak dalam buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi sepanjang umur mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib atau fardu bagi setiap diri muslim laki-laki maupun yang perempuan. Jadi kalau ibu berangkat dari rumah menuju ke tempat mencari ilmu itu sama dengan merintis jalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Amin. Walaupun berat. Dan sekarang berbenturan dengan poli. Dengan pertandingan poli. Ya. Jadi ya, kalau yang tidak poli ya ke sini saja. Dan kita hari ini akan membahas tentang fikih mawaris. Bahasa kitanya fikih tentang pembagian harta warisan. Dalam agama kita, agama yang sempurna ini dijelaskan bagaimana tata cara pembagian harta waris. Sampai ayatnya itu panjang, detail sekali. Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Di dalam 3 ayat surat An-Nisa ini Allah jelaskan pembagian harta warisan. Ibu boleh nanti silahkan dibuka di rumah surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Kemudian ada lagi nanti dalam hadis Kanjeng Nabi juga ada. Inilah sempurnanya Islam. Saya kira dalam agama lain, mohon maaf ya, kayaknya tidak ada pembagian waris sampai detail seperti ini. Sorry ya. Agama kita ini subhanallah. Karena agama yang diturunkan langsung dari Tuhan semesta alam ya pasti sempurna. Bukan agama jadi-jadian. Ya. Kita sudah diberi aturan oleh Allah. Seluruh segi kehidupan kita sudah diatur dalam Al-Quran. Ya.
Dari mulai bangun tidur, terus aktivitas sampai siang, sore, malam, sampai tidur lagi. Ada aturannya. Inilah aturan Islam. Dan tentu saja masih banyak yang belum kita laksanakan. Ya, bahkan ketika ibu dengan bapak mau melakukan kewajiban sebagai suami istri pun ada aturannya. Tahu aturannya ibu. Yang pertama harus di tempat tertutup. Ulah di lapang. Di lapang ya ulah. Kalau di barat mah itu orang tidak kenal malu ya. Bahkan dengan orang yang belum menikah pun katanya, ini cerita dari orang yang sudah pergi ke Jerman. Itu di taman itu dilakukan saja gitu. Di halangan kobereng gitu. Ngalakui we didinya gitu ya. Ngalakui itu apa sih bahasa kita, bahasa Indonesianya apa sih? Ya begitulah, gitu-gituan gitu ya. Tidak malu mereka. Sedangkan dalam agama kita ada tata caranya. Visi mengeluarkan kotoran. Dalam agama kita itu diatur, ibu. Apalagi ini menyangkut dengan kewajiban suami istri ya, dilakukan di tempat tertutup. Kemudian yang kedua harus dilakukan dalam keadaan pakai selimut. Ya, pakai selimut ya. Bukan baik kayak makamana gue selimut. Nah, bahkan nama pakai selimut kalau ya. Biasanya apa tuh kemana-mana kayak mas selimut, acak-acakan gitu ya. Biasanya ngararaku ya. Gitu ya. Jadi diselimut dulu ya. Mimitina mah diselimut keur sadar mah gitu ya. Konsep teeling kan itu nama. Karena di mana apa letaknya. Kemudian dilakukan dengan memulai berdoa dulu ya. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Supaya yang bergaul itu memang betul suami istri, tidak dibarengi oleh syaitan. Gitu ya. Jadi berdua saja suami istri. Makanya berdoa. Bahkan doa yang belum bisa saya ucapkan itu ketika mengeluarkan sperma, itu saya belum bisa membacanya sampai sekarang. Belum mampu. Boro-boro maca doa. Keluar sperma menggogoakan nah ya. Iya. Iya, ini saya belum bisa itu sampai sekarang membaca doa. Allahumma. Boro-boro baca doa ya. Nah, padahal itu harus dibacakan. Mungkin setelahnya aja ya. Bapaknya nanti suaminya baca doanya setelah aja. Setelah keluar atau dan setelah beres ibu ucapkan kaifa wajadta ahlaka barakallah gitu. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Terus ada lagi yang memberi saran. Katanya sebelum bergaul suami istri itu baca Yasin lah 3 balik. Walat kamu subuh atau ya. Yasin 3 balik, Al-Kahfi 3 balik. Kamu pas beres subuh. Aduh, kumaha ya teh. Jadi berdoanya biasa aja yang pendek ya. Iya. Nah, itu artinya menandakan bahwa agama kita itu mengatur seluruh segi kehidupan. Apalagi kita sekarang akan bicara masalah waris. Ini masalah besar. Masalah waris ini urusan besar. Ya, kita lihat pernah terjadi ada saudara dengan saudara saling membunuh gara-gara harta waris. Ada saudara pecah juga karena waris. Itu kan? Itu artinya ini masalah besar yang harus dijelaskan. Makanya Islam menjelaskannya dengan rinci. Tinggal mentaati saja kita mah. Tinggal mentaati. Ya, kita harus ridho dengan aturan Allah ini. Ya, aturan Allah dengan warisan ini. Jangan memprotes. Kaum wanita memprotes, nah laki menang 2 bagian, apa sebagian. Tidak boleh. Allah Maha Adil. Ya, harus yakin itu. Allah Maha Adil. Ya, jangan meragukan kemahadilan Allah. Jangan protes. Ya. Nah, awean sebagian, laki 2 bagian. Kalau saya jelaskan nih, laki-laki 2 bagian, misalnya dapat 2 juta, perempuan 1 juta. 2 juta laki-laki untuk keluarga. Dia dan 5 anaknya kalau saya
Berarti saya dengan istri dan anak 2 juta teh. Kalau saya dapat warisan dari orang tua saya, 2 juta saya bagikan untuk keluarga saya, 7 orang. Sedangkan kalau wanita 1 juta, tidak usah dibagikan ke siapa-siapa. Ke suami juga tidak, ke anak juga tidak, pakai jajan, beli emas boleh, milik sendiri, tuh kan. Jadi siapa yang lebih untung sebenarnya? Perempuan lebih untung sebenarnya. Dan suaminya tidak boleh minta. Mama dapat warisan ya, minta dong. Tidak boleh. Sebab wanita mah tidak wajib memberi nafkah. Jadi lelaki mah 2 bagian itu untuk semua, tidak boleh sendiri. Harus untuk menafkahi keluarga. Kalau perempuan dikasih 1 juta untuk sendiri, silakan jalan-jalan kemana. Begitu keadilan Allah. Ya. Kalau dibagi sama, laki-laki 2, perempuan 2, justru Allah tidak adil. Gitu ya. Maka aturan waris ini harus kita taati dan harus ridho dengan keputusan Allah. Ya. Jangan protes ya. Ini perempuan yang kebanyakan protes. Itu menandakan yang protes itu lemah iman. Ya, orang yang lemah iman. Sebab keputusan Allah adalah yang terbaik. Sudah pasti Allah Maha Adil. Jadi bukan buatan manusia, aturan waris ini langsung oleh Allah. Ya, ayatnya tadi ya. Surat An-Nisa 11, 12 dan 176. Nah, pembagian waris itu tentu akan melibatkan 3 pihak ya. Yang pertama harus ada orang yang meninggal, baru boleh dibagikan harta warisannya. Ya, yang keduanya harus ada harta warisannya, dan yang ketiganya harus ada ahli warisnya. Itu harus ada 3. Nah sekarang ada orang meninggal, ada ahli waris, tapi hartana, rek naon dibagi ke, gitu ya. Itu, jadi harus ada 3-tiganya. Orang yang meninggalnya atau pewarisnya, yang mewarisinya, yang mewariskan harta warisan dan yang mewarisi. Ya. Itu pun kalau ada warisannya kan dibagikan teh ya. Nah, ini menandakan juga bahwa kita umat Islam itu diusahakan punya harta, gitu maksudnya. Jangan menjadi muslim yang miskin. Sebab ini urusannya harta nih, warisan ini. Jadi diusahakan kita berjuang jangan menjadi orang yang miskin. Akibatnya nanti kalau kita miskin bisa meminta-minta ke orang lain, dan itu hina. Kita harus jadi orang yang memberi, tangannya yang ada di atas. Itu. Kemudian dalam ayat lain, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Itu artinya juga kita harus menjadi orang yang mau berzakat. Kalau berzakat artinya orang yang punya harta. Gitu. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang hanya menerima zakat, tapi orang yang memberi zakat. Artinya kita harus dianjurkan untuk menjadi orang yang kaya, yang mampu memberi, yang mampu memberikan kontribusi untuk perjuangan Islam, gitu ya. Jangan menjadi orang miskin, ya. Tetapi tentu saja mencari hartanya dengan cara yang halal, ya. Nah, sekarang kita coba ya. Dan pembagian waris itu harus dibagikan. Kapan dibagikannya? Setelah meninggal. Orang yang meninggalnya sudah jelas meninggal dan sudah dikuburkan. Can dikuburkan mau lah akan dibagiku. Tuh bisa udang deui kan. Siapa tahu ulah waka gitu. Udah jelas meninggal. Berapa hari? Ya tergantung kesiapannya. Jangan lama-lama ya. Kalau sudah dikuburkan, kumpulkan ahli waris yang berhak menerimanya, lalu bagikan. Kalau tidak bisa menghitungnya sendiri, panggil Pak Ustadz di blok L2 nomor 78. Panggil saja, ada. Ya, ke kantor saya ada beberapa orang yang konsultasi tentang pembagian harta waris. Dan kira-kira seminggu yang lalu ada seorang ibu juga minta pendapat tentang pembagian harta waris. Ya, jadi dia ditinggal oleh suaminya, kemudian meninggalkan uang apa namanya ya, yang dikumpulkan setiap bulan sama dia, seperti taspen lah begitu ya. Kemudian dia tidak meninggalkan, dia meninggalkan 2 orang anak, 1 laki-laki 1 perempuan, kemudian seorang istri. Anaknya 1 perempuan kalau tidak salah.
Nah, itu sudah saya sampaikan, begitu tata caranya. Jadi ada yang ingin mengkonsultasi tentang pembagian harta waris bagi orang yang mau membagikan harta warisannya sesuai dengan tata cara Islam. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan saya Islam, saya pasrah atas segala ketentuan Allah, itu Islam, ya. Berserah diri kepada semua aturan Allah, itu Islam, namanya Islam. Ini aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku pasrah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Artinya kita menyerahkan semua aturan hidup kita oleh Allah, diatur gitu ya. Jadi kalau tidak mau diatur oleh Allah, berarti bukan Islam. Jadi Islam itu sehari sudah diatur oleh Allah. Tutup aurat, baik, siap. Salat 5 waktu, siap. Berzakat, siap. Bagikan harta waris, siap. Semuanya sudah diatur oleh Allah, saya taat. Itu Islam. Ya. Jadi kalau sholatnya dikerjakan tapi pembagian harta warisnya tidak ikut aturan Allah, bukan Islam namanya, belum Islam, belum berserah diri. Gosi ayeuna mah orang bagi rata oyung gitu kan. Atau mewasiatkan kepada anak-anak. Nah, karumpul tadi bapak teh lamun meninggal, okay, bagikan we, bagi ratanya, itu berwasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Sebab menentang aturan Allah. Sama saja dengan wasiat begini. Nah, kalau kalian ditinggal oleh orang tua, bapak sudah meninggal, kalian jangan menutup aurat ya. Laksanakan jangan. Itu menentang aturan Allah. Sama saja kayak tadi, bagikanlah harta warisannya dengan bagi rata. Itu artinya tidak boleh dengan aturan Allah gitu kan. 2:1 gitu. Jadi jangan mewasiatkan yang menentang aturan Allah. Gitu, harus ridho kita. Wasiatkan kepada anak-anak, nah kalau bapak atau ibu mati nanti bagikan harta waris sesuai dengan aturan agama. Gitu. Jadi kita dapat pahala. Dan anak-anak nanti membagikannya sesuai dengan aturan agama, dia menjadi anak yang soleh, maka doanya sampai kepada kita di alam kubur. Kalau tidak, mereka tidak soleh, kemudian hartanya dibagikan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, kemudian hartanya jadi tidak barokah, malah ada laknat dari Allah, tidak barokah, habis para rubuh, bahkan bisa menjadi perpecahan, perselisihan, bahkan sampai ke pembunuhan. Itu ya. Kalau sudah ada dong gitu. Mari kita contohkan buat kasus ya, kita contohkan buat kasus tata cara pembagian harta waris yang sederhana saja dulu ya. Jadi pembagian harta waris ini kan harus ada perhitungan matematika. Artinya Allah menyuruh kita umat Islam harus pintar matematika, gitu ya. Ulah belet, gitu ya. Kita harus pintar ya, orang Islam harus pintar. Perhitungannya pintar, gitu ya. Jangan sampai bodoh ya, nanti kita dibodohi. Ya, mari kita coba ya membuat sebuah kasus contoh ya. Kita contohkan ya, ada seseorang yang meninggal dunia. Nih mau bapaknya atau ibunya yang meninggal, suaminya atau istrinya. Ah, licik ibu mah yang suami halawah. Siapa tahu istri dulu meninggalnya, langsung suaminya meninggalkan maut ke suami itu kumaha ieu teh. Aduh. Oke, contohnya A wafat ya. Kita contohkan laki-laki dulu ya. Seorang suami wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan di masjid. Ada waktu itu yang mengumumkan tetangga saya, teman-teman saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Setengah jam kemudian diumumkan, mohon maaf tidak jadi meninggalnya. Ayo terjadi eta maut gitu. Mohon maaf tidak jadi meninggalnya, jadi ibu-ibu. Arepek teh datang deh saja teh. Jadi Bu ayeuna mah. Ya ampun eta permainan kita ya, nyawa dimainkan gitu eta. Ya Allah. Jadi mungkin masih ragu mungkin ya. Enggak tahu mati suri atau apa. Jadi kalau sudah dia nyatakan meninggal, antepkeun heula mayat mah ya, antepkeun
adalah di sininya dicek dulu nafasnya, nadinya, di tangannya dicek dulu gitu ya. Kalau sudah betul-betul wafat, baru dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, dikuburkan. Seseorang wafat, nah, hartanya meninggalkan kira-kira apa ya, 100 juta deh ya, 100 juta. Nah, totalnya 100 juta. Sebuah rumah nilainya kira-kira 70 juta, dan kebun 20 juta, tabungan 10 juta deh, gitu kira-kira ya. Total 100 juta. Ahli warisnya istri, satu istri, dia tidak nyandung, bager ya mah. Lawa kedua istri, nah heseng itu nah itu lamun dua teh bu itu nya mata tong nyandungnya nyok langsung hiji we istri heulanya. Satu istri dan 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 2 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan. Kita helata ya, contoh kasus nanti ini ya. Si A wafat, sudah jelas ini mau wafat ini, terus si gaduh tadi untuk umumkan gagal dari mautna, itu udah jelas wafat, meninggalkan harta nilainya kira-kira 100 juta. Perhitungkan dulu, pertama wasiat, yang kedua hutang. Jadi ketika sebelum wafat, apakah A ini pernah berwasiat? Gitu ya. Nah, wasiat teh berkaitan dengan harta maksudnya, bukan wasiat yang lain. Kalau Bapak meninggal, jangan tinggal sholat. Nah, itu bukan harta kan? Nah, sekarang wasiatnya berupa harta. Nah, kalau Bapak meninggal, tolong beri pengurus Masjid Al-A'raf 5 juta. Itu wasiat. Kurangi dulu tuh 5 juta langsung dari situ. Ya. Kurangi 5 juta. Ini wasiat ya. Untuk siapalah temannya, mungkin sahabatnya ya. Tapi yang bukan ini nih, yang bukan ahli waris. Kalau wasiat mah tidak boleh ke ahli waris ya. Jadi sisanya tinggal 95 juta. Setelah wasiat ditunaikan, hutang. Ke warung anu, ke warung anu, ke warung anu, ke bank anu, ke bank anu, ke bank anu, hitung semuanya 5 juta deh ya. 5 juta. Ini mah hutang ya. Maka sisanya tinggal 90 juta. Nah, inilah yang menjadi warisan. Kemudian yang 90 juta ini diperiksa apakah ini harta pernah ada bawaan suami ketika masih sebelum nikah, atau ada harta bawaan istri sebelum nikah, atau harta ini full didapatkan setelah pernikahan. Beda itu. Nah, kita anggap saja ini mah harta khusus didapatkan setelah pernikahan. Maka harta ini adalah milik berdua, suami dan istri. Maka harus dibagi dua, kalau begitu. Menjadi 45 juta sewang ya. Ini buat suaminya yang meninggal, 45 jutanya buat istri. Nah, berarti harta warisan yang harus dibagikan itu yang 45 juta, yang ini nih milik suami. Ya. Nah, yang ini yang dibagikan nih.
milik suami, karena suami yang meninggalnya kan tadi sepakat kita ya, suami yang meninggalnya ya. Nah, suami yang meninggal, maka 45 juta inilah yang dibagikan. Kepada siapa? Ya ke sini. Istri dapatnya 1/8 dari 45 juta. Ya. Loh ya mah langsung disimpan ke ibu ya, ke istri. Yang dibagikan yang 45 jutanya ya. Anak laki-laki dan perempuan menjadi namanya sisa atau asobah. Karena ada anak laki dan perempuan. Sedangkan ini mah tidak mendapat saudara dari yang meninggal mah. Jadi yang meninggal ini teh punya kakak, punya adik. Kakaknya 2, adiknya 2 misalnya. Tidak mendapatkan waris. Karena dia punya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu menghalangi saudara atau paman, sekalipun di sini ada paman, ada bibi, tidak mendapat karena ada anak laki-laki. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang 45 juta ini adalah warisan. Ini masih simpan, udah hapus lagi milik ibu ya, milik istri ini. Nah, istri mendapatkan 1/8 ya, kali 45 juta. 1/8 kali 45 juta. Anget-angken coba, aduh kalkulator. Sabaraha cok eta. 45 juta dibagi 8 berapa? 5.625.000. Nah, ini bagian dari istri. Sisanya berapa itu? Kurangi 45 juta yang ini. Kurangi 45 juta ya yang tadi. Misalnya berapa? 34 berarti ya. 39 ya. Sisanya 39.375.000. Nah, itu ya. Ini milik anak, baik laki-laki maupun perempuan. Asobah namanya juga ya. Bagaimana cara pembagiannya? 2 anak laki-laki ini kan bagiannya 2 bagian. Jadi 4. Anak perempuan 2. Jadi ini dibagi 6. Tolong dihitung. Berapa? 562.500. Berarti kali 6 nih, Pak. 6, 562.500. 6, 562.500. 6, 562.500. 6, 562.500. Satu kali lagi ya. 6, 562.500. Nih, satu anak laki-laki segini, satu anak laki-laki segini, anak perempuan saurangna sakieu. Jadi anak laki-laki sekitar 13 jutaan, satu orangnya. Anak perempuan 6.500.000. 13 jutaan, lebih 13 jutaan anak laki-laki untuk keluarganya. Anak, istri semuanya sebagian. 6.500.000 untuk seorang perempuan buat sendiri. Dia pakai jajan oge mangga kagria. Nan pulangna abdi pamestirkeun roti.
Itu yang sederhana ya, yang sederhana, karena ini hanya meninggalkan satu istri dan anak, ada laki-laki dan perempuan. Bisa saja kasusnya nanti ada anak tapi tidak ada laki-lakinya, perempuan doang. Ada. Ini dari keluarga saya ya, saya punya anak 2 laki-laki 3 perempuan. Adik saya yang di kakak saya yang di Bogor, anaknya 3 perempuan doang. Pasti beda pembagian warisnya. Gitu. Adik saya yang nomor 4 di Depok, laki-laki doang. Tilu. Itu beda lagi. Jadi pembagiannya beda. Kalau saya mah ada laki 2, ada perempuan 3. Nah ini contoh kalau ada anak laki dan perempuan, ada juga pas saudara, ada saudara. Sebab nanti ada lebih rumit lagi kalau misalnya ada orang tuanya masih ada, ayah ibunya, tapi ini sudah wafat. Ada kan? Bapaknya ayah kene, anaknya bagus maut, bisa jadi. Bapaknya akan kebagian. Nanti ya, tapi ini persoalannya jangan ulah wakalir ya, kieu lawannya. Bisiriut gitu. Ya. Ini tata cara bagian sekali lagi. Kalau seseorang wafat meninggalkan harta 100 juta, potong wasiat 5 juta, dipotong hutang 5 juta, sisanya 90 juta. Karena harta ini harta bersama, maka dibagi 2 antara suami dan sisanya 45 juta. Yang 45 jutanya milik istri. Yang 45 juta inilah yang dibagikan. Istri dapatnya 1/8 karena ada anak. Sebab kalau tidak anak mah, ini dapatnya 1/4. Kalau tidak ada anak. Ukurannya anak ada atau tidak gitu ya. Sekarang ini punya anak, maka istrinya dapat 1/8. Dapatnya 5.625.000. Maka yang sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan. Karena anak laki-lakinya 2, maka akan menjadi 4 bagiannya nanti. Perempuan mah 1 bagian, jadi tetap 2. Jadinya seperti ini. Dibagi 6 teh 6.500.000-an. Laki-laki mah 2-eun, menang teh. 2-eun, 2-an kan. Ini 1 laki-laki, anak 1 laki-laki, 1 perempuan, 1 perempuan. Ngan ari keur nu ngabagikeun anak mana tuh? Cing atau papatungan we atuh 10.000 sewa mah tinu ieu tah. Karunya nya pangitungkeun. Iya atuh da ieu mah babagi harta atuh Prabu teu diongkosan. Banyak ka pom bensin orang nyebutkeun nuhun. Teu meunang ka pom bensin nyebutkeun nuhun. Pembagian waris we nyebutkeun nuhunnya. Itu. Tapi tidak boleh memotong langsung dari sini. Potong heula ke Pak Ustadznya 5 juta, teu meunang. Teu meunang. Ini aja bagikan dulu, baru berunding aya rek masihan mah. Henteu ge teu naon, teu era mah. Bagi duit teu era ka Ustadz. Nah, kan itu tuh ilmu. Ilmu yang menyebabkan kita selamat. Lamun teu dibagiin secara begini, dilaknat. Gitu kan. Nah, jika sudah dibagikan seperti ini, nih, cek anak lalaki teh, abdi mah tepat dibutuh. Ada anak 5 juta we abdi mah. Ya sana keur aranjeun, boleh. Nah itu mah sudah jadi milik si laki-laki, anak laki-laki. Mau dikasihkan semuanya buat saudaranya, boleh. Nu ulah mah minta dari yang lain. Perempuan minta, abdi nyuhungkeun atuh manya abdi ngasak-sak ieu gitu meunang. Kalau mau ngasih dari laki-laki, sok atuh anu 6 jutaan keduaan leh, mangga. Jadi kan 9 jutaan, ini 9 jutaan gitu, boleh. Setelah dibagikan, baru berunding secara kekeluargaan, boleh. Gitu. Jadi jangan tepupuguh, orang bagi rata we yuk. Kemenang. Gitu ya. Jadi kalau sudah sepakat, ini silakan. Sebab ada kejadian seperti itu kan ada. Ada rumah nyanak mana weh? Ada. Dan ada yang harus diingatkan juga. Setelah tadi wasiat ditunaikan, hutang ditunaikan, juga biaya pemulasaraan jenazah juga dipikirkan. Ya.
Kalau misalnya tidak ada yang menyumbang. Kalau misalnya ada sumbangan dari masyarakat untuk pengurusan jenazah, jangan ngambil dari sini, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang menyumbang, nah baru sepakati dari sini, potong. Biaya pengurusan jenazah misalnya 3 juta nih, berunding di antara ini. Patungan saja, ayo dari habis sakit gitu. Yang penting bagian masing-masing sudah jelas. Dan ayeuna mah gampang. Kumaha bentukna? Ditransfer. Ayeuna mah gampang. Termasuk ke Ustadz now jadi transfer we. Gitu ya. Silakan ada ditanyakan dulu sampai sini. 20 menit lagi ya. Ya, silakan. Jadi sekarang kita ngajinya ngerti matematika dulu ya. Nah, enggak, silakan. Suami siapa? Ada seorang suami, terus beginikah tuh suami itu? Terus gimana maksudnya Ibu? Ya terus gimana? Kan dia bawa anak dua, terus dari ibu yang pertama ada anak 2. Yang kedua dari siapa? Dari istri yang pertama punya anak laki-laki atau perempuan? Dua-duanya laki-laki. Terus nikah lagi dengan ibu yang kedua. Oh, ibunya bawa anak 2. Tapi tidak punya anak ketika menikah yang kedua ini mah masing-masing bawa anak. Yang meninggalnya siapa? Bapak wae itu meninggal. Ibu atau sekali-kali meninggal. Kebetulan suaminya, oh iyalah kebetulan. Eta mah kebetulan benernya. Kebetulan teh ini lalaki wae atuh ieu teh. Jadi gimana maksudnya? Apakah dari si istri yang itu tetap warisan? Kalau bapaknya meninggal, yang diperhitungkan adalah anak dari bapak ini yang meninggal. Kalau anak istri mah ya tidak kena waris. Anak istri mah ya nanti dapatnya kalau istrinya meninggal. Istrinya dapat warisan. Yang keduanya. Lah, yang pertama sudah cerai. Sudah meninggal. Ketika istrinya meninggal dulu, ada warisan nggak itu si istri itu? Begitu dulu, perhitungkan dulu dari yang pertama. Kan mungkin dia meninggalkan harta. Ketika nikah yang pertama nih, harta bawaan atau harta yang didapatkan oleh berdua dengan ibu itu berapa? Hitung dulu. Kalau tidak dihitung nanti lebih repot lagi. Pas dia nikah yang kedua meninggal. Riweuh ngitungna ibu. Saya tidak sanggup. Jadi sebaiknya ketika istrinya meninggal langsung datang ke Ustadz. Di mana? L2 nomor 78. Promosi ya. Perhitungkan dulu warisannya dengan istri yang pertama kan. Kalau misalnya nih kayak tadi nih kayak ini, anggap saja ini istri yang meninggal, maka suaminya dapat dan harta bersamanya berarti bagi 2 dulu dengan suami. Jadi jangan dulu buat kasus yang baru nih, bisi liarnya. Jadi kalau misalnya bisa, itu perhitungan dulu dengan istri yang pertama dulu. Walau akan hitung dengan istri yang kedua nih Bu nih, Bu. Nanti minggu depan aja ya. Kan istri yang pertama belum diperhitungkan tuh. Makanya jangan dulu menikah sebelum pembagian warisnya. Bejakan kalau laki. Iya macan beres warisan nggak kawin deh. Ya kan repot. Jadi bereskan dulu dengan istri yang pertama. Nah gitu. Nanti kalau misalnya mau bikin contoh yang meninggalnya istri kan kita buat nanti contoh kan. Berarti kita harus bikin contoh kalau yang meninggalnya istri. Maka ahli warisnya adalah suami dan anak kan gitu. Tapi nanti aja. Nah, sekarang bikin kasusnya. Sebab itu mah nanti akan menambah kita jadi liar.
Ya, ini mah contoh dulu satu kasus seperti ini. Kalau yang meninggalnya laki-laki, ayah, dan ahli warisnya istri dan anak. Sebab nanti kalau misalnya ada saudara, ada siapa lagi, paman, bibi, tetap ini tidak ada. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Yang diingat, yang menjadi pengikat adalah anak laki-laki. Gitu ya. Nanti kan kita akan bikin lagi, insya Allah ya nanti ya, kalau pertemuan nanti bikin lagi kasus yang lain. Anaknya perempuan semua, misalnya ya, ibunya masih ada atau ayahnya masih ada gitu. Tapi jangan sekarang, mesti liar. Jadi kasusnya hiji-hiji nya, hiji-hiji kasusnya gitu. Kan sok liar, ya. Padahal duitnya mah iya tepan. Ya, angkana we hungkulnya. Genap juta mana? Gitu ya. Jadi jangan dulu bikin kasus yang baru ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan pertanyaan, tapi jangan bikin kasus baru ya Bu ya. Nanti itu kasusnya nanti diselesaikan dulu dengan istri yang pertama. Jadi yang mendapat warisan itu adalah anak dari yang meninggal. Itu ya. Bukan anak dari istrinya, anak dari yang meninggal. Sebab ada saja, bisa saja anak itu bawaan. Gitu ya. Oh, ada lagi enggak? Yang kurang jelas dalam perhitungannya ya. Nanti kalau bikin kasus yang baru lagi. Kalau misalnya yang misalkan bilang itu yang ini rumah ini buat anak A, ini buat si B, tapi anaknya laki-laki semuanya buat. Mewasiatkan bagaimana? Sebelum meninggal? Misalkan punya rumah kan empat. Oh iya. Nah, rumah yang satu buat si A, rumah yang itu buat si B, itu antara dua yang sebelum meninggal ya. Oke. Itu bukan, jangan dianggap wasiat. Itu perundingan keluarga anggapnya. Semua keluarga boleh dikumpulkan. Keluarga dikumpulkan, anak-anak semua dikumpulkan. Bapak punya mobil 4. Oke. Kalian ridho enggak semuanya kalau misalnya mobil Kijang yang ini buat si kakak, kemudian Brio buat si adik, kemudian ini Isuzu buat si kakak. Rundingkan semuanya sampai semuanya ridho. Itu boleh kalau seperti itu ya. Tapi jangan menghabiskan semua harta. Itu mah kan mobil doang tuh ya. Kalau misalnya ada harta yang lain nanti bagikannya setelah meninggal. Ulah dihabiskan semua harta ketika hidup supaya menghindari bagi waris, jangan. Sebab pembagian waris ini ibadah, mendapatkan pahala dan mengajari anak-anak supaya patuh kepada aturan Islam. Gitu ya. Jadi kalau misalnya membagikan harta sebagian Allah silakan. Mobil masuk ya, ayeuna ku aranjeunnya, yeuh, diatukeun ku aranjeun. Tapi kalau misalnya sok para rake ieu mobil teh, tapi lamun bapak meninggal, perhitungkeun bagi waris secara Islam lebih bagus. Jadi pakai we hungkul hak guna pakai namanya. Tapi ini malah milik bapak itu teh semuanya. Kalau bapak meninggal mah dibagikan, diuangkan, dinilai uangkan, kemudian bagikan secara Islam. Itu. Sebab nilai mobil itu pasti berbeda. Baik tahunnya ya, ataupun jenis mobilnya atau harganya beda. Maka sebaiknya mobil yang tadi itu digunakan saja. Setelah meninggal dihitung mobil itu semuanya berapa tahun. Misalnya dari 4 mobil itu misalnya 1 miliaran, tinggal dihitung. Dari 1 miliar itu bayar dulu wasiat, bayar dulu hutang atau biaya untuk pengurusan. Harus dibagi seperti tadi itu ya. Kalau milik berdua sama istri, bagikan dulu buat istri setengah, suaminya setengah. Yang warisannya baru dibagikan kepada anak, gitu. Teraturnya begitu ya. Teraturnya begitu. Jadi jangan menghindari pembagian waris. Orang ayeuna bagikeun nya kabehnya gitu. Nggak boleh. Tapi justru mengajari anak-anak kita supaya nanti kalau kita meninggal, mereka melaksanakan aturan waris secara Islam. Gitu ya. Kalau ngasih mah boleh saja sih ya. Jadi aturan 2:1 itu dalam hal warisan. Tapi kalau dalam hal misalnya makanan mah ya, ibu dari pasar beli jeruk 10,
Anak laki-laki dan perempuan bagi hiji sewang. Teu kudu laki dua, awewe hiji. Nu kitu mah teu kudunya. Laki teh yang dua, kan laki-laki dua bagian, teu kudu. Jeruk mah hiji sewang ya bagi. Ya, dan tidak perlu melihat bentuk tubuh lagi. Genut bere tilu. Nu begang bere hiji, teu kudu ya. Justru nu gendut kudu hiji cek abdi mah. Bisa ngagendutan deui apaan? Anu kurus tilu. Gitu. Arah bisa jadi gendut. Punten ieu mah. Masalah gendut-gendut namanya punten ieu mah. Ya, ulah singgungnya. Nah, gitu ya. Masih ada waktu 8 menit lagi, Bu. Enggak. Jadi abdi teh cek Ustaz Adi Hidayat itu nya. Tulis. Ustaz Adi Hidayat kan kayak gitu ya. Surat anu ayat sekian posisi sebelah kanan gitu kan. Ya. Ustaz Adi Hidayat. Ya Mas sudah Adi Hidayat di sana. Ya sana ya. Gitu ya. Nah, pembagian secara waris secara Islam ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang sempurna. Sangat bangga kita punya agama yang sempurna. Jadi laksanakan aturan waris ini. Jangan mengikuti aturan waris hawa nafsu manusia. Allah yang langsung menurunkannya. Sungguh indah ini warisan ini. Ya. Kan istri nanti kalau tidak ada anak yang wafat tidak punya anak, dia dapat 1/4. Begitu pula sebaliknya. Kalau seorang istri meninggal tidak punya anak, maka suaminya mendapatkan 1/2. Kalau ada anak mah 1/4. Itu jadi 2 kali lipat kan. Gitu. Kalau istri mah ada anak 1/8, tidak ada anak 1/4. Gitu ya. Enggak, silakan. Masih ada waktu 7 menit lagi. Iya. Kalau suami tidak bersabar. Iya. Selebihnya kemana? Kan kita belum buat kasus ya. Mau bikin kasus lagi yang baru nih. Kan belum tentu dihitung warisannya ya. Ini contoh, ini mah contoh. Seorang suami wafat, tidak punya anak. Ada juga anak tiri dari istrinya, tidak akan dapat kan? Jadi dia bujangan nikah dengan janda, tapi mau tiheula, mau tiheulanya lalaki. Meninggal, tapi tidak punya anak. Dia punya istri. Kalau hartanya kan tadi hartanya kalau bareng bagi 2 dulu kan? Bagi 2 dulu. Nah, kemudian yang 1/4-nya buat istri. Kita cari lagi ahli waris yang lain. Kalau punya saudara, dia dapat. Tidak ada anak nih kan, anaknya nggak ada. Tapi punya saudara yang meninggal teh, dapat saudara. Kalau ada saudara laki dan perempuan, pembagiannya sama dengan ini, 2/1. Jadi yang jadi asobahnya saudara, gitu, bukan anak. Jadi saudara dapat, saudara dari yang meninggal itu ya. Ini contoh kasus, tapi jangan bikin lagi kasus baru nih, liar Bu nanti ya. Ini mah contoh dikit aja, ini mah contoh. Kalau suami meninggal tidak ada anak, maka saudara dapat. Pembagiannya sama kayak tadi, 2/1. Beda lagi nanti kalau kasusnya di sini ada ibu dan bapak, beda lagi. Tapi entong liar, Pak kumaha kieu, bagi liar. Mendingan nanti bikin satu-satu kasus saja ya. Jadi kita akan membuat beberapa pertemuan untuk menghitung contoh kasus. Ya, sekarang mah begini dulu ya. Satu bapaknya wafat, ibunya atau istrinya 1, anaknya 2 laki-laki, 2 perempuan. Paling inti begitu, paling inti itu. Ya. Enggak, silakan. Udah lagi 5 menit lagi ya. Pokoknya kita harus pas 5:30 Bu ya. Kita kan 4:30 tadi. Usahakan jangan kurang dari 1 jam. Lebar Ibu ngaji ya. Udah 1 jam. Dan saya tidak akan melebihkan 1 jam. Da amplopna geus dirapat. Mamang gede tamahan dirapat ya. Ya. Nah, ada kasus dia seorang haji meninggal, wasiatnya ke anaknya bagi rata weh. Ada yang begitu.
Dan ayah saya, mertua saya menegur, itu tidak boleh begitu. Tapi sudah meninggal orangnya. Dia sebelum meninggal, kata anak-anaknya wasiat. Bapak dulu sebelum meninggal wasiat kepada kami bahwa hartanya bagikan rata. Sudah saya bilang tadi. Jangan melaksanakan wasiat yang bertentangan dengan aturan Allah. Sama saja dengan menyuruh anak membuka aurat, gitu kan? Nah, kalau bapak meninggal, tolong pakai kerudung lah. Bukan kayak gitu. Laksanakan jangan. Karena itu menentang wasiat dari Allah. Kan ini wasiat dari Allah. Yusikumullah. Allah mewasiatkan pada kalian. Fi auladikum, dalam bagian harta anak-anak kalian, lizakari mislu hazil unsayain. Laki-laki 2 bagian dari perempuan. Itu wasiat langsung di awalnya. Yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Jadi jangan wasiat lagi. Allah sudah mewasiatkan. Itu ya. Ini ada tapi yang kayak tadi tetangga mertua saya. Anaknya banyak. Laki-laki kalau tidak salah ada 5, perempuan 4 kalau tidak salah. Hartanya memang banyak. Tuan tanah dia. Termasuk mertua saya pun beli tanah dari beliau. Dan itu sangat disayangkan. Sama saja menyuruh anak-anak menentang aturan Allah. Ya. Katanya Islam, kita sudah ridho dengan aturan Allah. Jadi jangan mewasiatkan sesuatu yang bertentangan dengan wasiat dari Allah. Tetapi kita menanamkan ke anak-anak kita supaya patuh kepada aturan Allah. Setelah itu jelas perhitungannya, mangga kalian mau sodako ke saudaranya boleh, mau sodako ke yang lain boleh, mau diberikan semuanya juga boleh, gitu. Dipakai ke Ustadz kabeh, mangga aduh ditampil pisan. Bawa kan itu tuh, ke mana? L278. Sebab ada orang kaya kan, kayak Raffi Ahmad tau, harta nanti miliaran kan. Ada mere duit kanu nikah weh si Cirayu rek kawin cenah jeung si Halda. Nya. Si Raffi rek mere 500 juta, Ibu. Janji kalau kalian jadi nikah, saya sumbang 500 juta. Coba itu. Itu kira-kira nyumbang 500 juta. Orang mah 5.000 karena kenceleng beratnya. Ayangna sabar cing. 2.000. Jadi kalau mau tukaran receh kemana? Karena kenceleng. Sebabnya kenceleng mah loba receh. Gitu ya. Gampang ya kayak si Ogah receh. Baik Ibu, sudah habis waktunya ya. 1 menit mah kita pakai untuk penutupan saja. Kita doa. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang, jika ada yang guru yang tidak bisa hadir dan saya sempat, insya Allah saya isi dengan contoh kasus yang lain ya. Tolong dikasih tahu nanti Ibu yang suka menghubungi saya. Sebab ini sangat diperlukan buat kita ya, perhitungan seperti ini. Jadi kita tidak hanya mempelajari agama itu zikir terus ya. Boleh berzikir, dikirim ada sendiri juga bisa kan? Ya, berzikir, sholawat, baca Al-Quran boleh sendiri-sendiri juga. Tapi untuk membahas seperti ini kita harus butuh perhitungan bersama-sama, gitu ya. Biar kita tahu. Dan ini berkaitan dengan nasib kita nanti di akhirat. Kalau kita taat dengan aturan Allah, kita selamat. Kalau kita sebaliknya tidak taat dalam aturan waris, Allahu a'lam nanti di akhirat nasib kita ya. Kita harus bangga dan bersyukur kepada Allah diberi agama yang sempurna ini, lalu kita tinggal siap melaksanakan ya. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.